Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan-Nya. Sampai hari ini kita boleh kembali bertemu. Nah, anak-anak Miss, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan karena hari ini adalah hari yang bahagia Tuhan berikan kepada kita. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku. Sekali lagi ya teman-teman. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita mau menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat segala kebaikan Tuhan. Engkau boleh menyertai kami sampai hari ini. Kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita akan mengabarkan kasih Tuhan ke seluruh dunia. Nah, anak-anak Miss, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Ayo semuanya kita sama-sama bernyanyi ya. Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Teman-teman, sekarang kita mau sebutkan ayat hafalan kita bersama-sama. Tertulis dalam Yosua 24 ayat 18b. Sekali lagi ya. Yosua 24 ayat 18b. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Sekali lagi ya. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan
sebab Dialah Allah kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita duduk yang manis, kita mau bernyanyi bersama-sama. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa duduk tertib untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya dengan sikap penuh perhatian kita mendengarkan bersama-sama. Kita sudah belajar bahwa Roh Kudus memberikan Petrus dan Yohanes kuasa untuk melayani Allah. Kita juga belajar pada suatu hari ketika Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju ke bait Allah, mereka bertemu dengan seseorang yang tidak bisa berjalan. Apa yang diinginkan orang itu? Benar, orang itu menginginkan uang. Tapi, apakah Petrus dan Yohanes memiliki uang? Tidak, mereka tidak memilikinya. Jadi, apa yang mereka perbuat untuk orang itu? Tepat, mereka menyembuhkan orang itu. Lalu, apa yang orang itu lakukan sewaktu ia menyadari bahwa Yesus Kristuslah yang menyembuhkan dia? Wah, tepat sekali. Ia berjalan dan melompat-lompat dan memuji Allah. Pada waktu orang banyak melihat orang yang sudah disembuhkan itu, mereka berkumpul di sekitar Petrus dan Yohanes. Mereka ingin mendengar apa yang terjadi. Nah, Petrus memberitahu mereka bahwa anak Allah yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit dari kematian. Petrus berkata bahwa Yesuslah yang menyembuhkan orang itu. Petrus juga berkata kepada orang-orang itu untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Yesus. Waktu Petrus dan Yohanes masih berbicara kepada orang-orang itu, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah mendatangi mereka. Imam-imam dan kepala pengawal bait Allah itu sangat marah kepada Petrus dan Yohanes, karena Petrus dan Yohanes mengajarkan orang banyak tentang kuasa Yesus. Para pemimpin itu menangkap Petrus dan Yohanes dan melemparkan mereka ke dalam penjara. Keesokan harinya, pemimpin-pemimpin itu memanggil Petrus dan Yohanes untuk menghadap mereka. Pemimpin-pemimpin itu bertanya kepada Petrus dan Yohanes, "Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu menyembuhkan orang itu?" Roh Kudus memberikan Petrus dan Yohanes keberanian untuk berbicara dan berdiri di depan imam-imam besar dan pemimpin-pemimpin penting itu. Petrus berkata,
Orang itu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Orang ini tidak dapat berjalan, tetapi sekarang ia dapat berdiri dan berjalan dan melompat karena apa yang telah Yesus lakukan. Para pemimpin itu tahu bahwa Petrus dan Yohanes tidak belajar di sekolah dan juga bukan pemimpin-pemimpin yang penting. Mereka sangat terkejut dengan keberanian Petrus dan Yohanes. Mereka melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak takut untuk berbicara. Kemudian mereka mengetahui bahwa Petrus dan Yohanes telah bersama-sama dengan Yesus. Para pemimpin itu memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk keluar dari ruangan itu. Di dalam ruangan, mereka bertanya-tanya, "Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini?" Tidak lama kemudian, mereka memanggil Petrus dan Yohanes untuk masuk lagi dan menyuruh mereka untuk tidak berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Mereka dilarang untuk mengajar di dalam nama Yesus lagi. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Kami tidak mungkin berhenti berkata-kata tentang Allah dan apa yang telah Ia kerjakan. Kami harus taat kepada Allah." Para pemimpin agama itu tidak dapat menemukan cara untuk menghentikan Petrus dan Yohanes, karena setiap orang telah memuji Allah atas mujizat yang terjadi. Petrus dan Yohanes kembali berkumpul dengan orang-orang percaya, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus. Petrus dan Yohanes menceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Lalu orang-orang percaya itu memuji Allah karena kuasa Allah dan meminta pertolongan kepadanya. "Tuhan, tolonglah kami untuk menceritakan tentang Engkau tanpa rasa takut. Tolong kami untuk menjadi berani karena kekuatan yang Engkau berikan." Mereka berkata seperti itu di dalam doa mereka. Setelah itu, Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain pergi keluar dan memberitahu semua orang tentang Yesus Sang Juru Selamat. Roh Kudus menguatkan Petrus dan Yohanes, juga murid-murid yang lain, untuk berani berbicara tentang Kristus. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Tuhan Yesus memakai Petrus dan Yohanes sebagai hamba-hambanya untuk menyembuhkan orang lumpuh itu melalui kuasa Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus adalah juru selamat yang mengasihi kita. Nah, anak-anak, Petrus dan Yohanes tidak takut untuk memberitakan firman Tuhan, tidak takut untuk menceritakan kasih Yesus kepada banyak orang. Karena apa? Ya, karena ada Roh Kudus yang menolong mereka untuk taat dan berani untuk memberitakan tentang kasih Yesus kepada banyak orang. Nah, seperti Yohanes dan Petrus yang taat dan setia untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menceritakan tentang kasih Yesus kepada banyak orang. Begitu juga dengan kita anak-anak, kita tidak perlu takut untuk menceritakan tentang kasih Yesus kepada orang lain, karena ada Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Teman-teman, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami untuk menolong kami, untuk kami boleh berani untuk memberitakan firman Tuhan dengan setia dan taat kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami selalu percaya kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, bye-bye.